Ya, assalamualaikum pemirsa. Di video kali ini saya akan membahas kerusakan STB atau set-top box ya. Ini mereknya ini Tanaka ya. DVB T2HD. Di sini kerusakannya ya hanya standby ya, jadi tidak mau menyala. Harusnya ini tombol power ini kalau saat ditekan gitu ya. Di sini tampil ya untuk menandakan bahwa STB ini hidup gitu ya, tapi ini saat ditekan dia tidak mau hidup atau tidak mau menyala gitu ya. Terus modelnya di sini ada saklar powernya ini ya. Ini kalau saya matikan, posisi lampu indikator di sini pun juga mati. Nah ini kalau misalkan saya hidupkan kembali ya, itu nyala ya, lampu indikator itu ya. Tapi di sini tidak menyala untuk data di sini. Jadi biasanya kan data di sini menyala gitu ya saat dihidupkan, ditekan tombol power ini ataupun dari remote gitu ya. Jadi ini kalau saya rasa walaupun pakai remote pun juga tidak merespon, dikarenakan di sini tombol dari power ini pun juga tidak bisa nyala ya, atau tidak bisa merespon. Ini saya coba ya, mau saya bongkar dulu. Oke, ini sudah kebuka ya pemirsa ya. Jadi inilah tampak dalaman STB Tanaka ya pemirsa ya. Jadi di sini power supply-nya, bloknya memisah ya. Jadi ini blok power supply-nya ini memisah, tidak jadi satu sama blok motherboard-nya ya. Kalau yang sudah-sudah itu kan, maksud saya kalau yang sudah saya buat video itu kan jadi satu ya, power supply itu jadi satu motherboard-nya gitu ya. Nah kalau ini punya Tanaka ini memang misah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di power supply-nya itu lebih mudah untuk mengganti blok ya, seperti itu. Nah ini mau saya coba kembali ya. Ya, itu hanya standby saja. Nah ini cara untuk melacak kerusakannya ya. Tapi sebelum melacak kerusakannya ini, coba ini saya perbesar dulu biar kelihatan ya. Ya, elko-nya biar lebih jelas ini kelihatan menggelembung apa tidak. Biasanya kadang-kadang juga menggelembung ya, tapi kalau ini di power supply Tanaka ini memang tidak menggelembung. Ini biasanya menggelembung, tapi ini masih bagus ya, kelihatannya masih bagus. Di elko power supply-nya yang 400 volt, coba ini saya cabut lagi saja. 400 voltnya ini ya. Ya, ini 400 volt. Ini juga masih bagus ya. Jadi artinya di elko power supply ini tidak ada yang menggelembung gitu ya. Biasanya kalau kelihatan menggelembung itu akan membuat power supply itu memang menjadikan kurang ya tegangannya itu ya. Nah ini untuk mencari kerusakannya gitu ya, untuk menentukan rusaknya itu di power supply atau di beban gitu ya. Maksudnya di beban ya, bebannya motherboard ini ya. Itu ini mau saya tes tegangan ya di sini ya. Di sini kan kalau di Tanaka ini jelas ya, di sini bahwa ketahuan ya, di situ sudah ada datanya untuk
plusnya gitu ya, plusnya 5 volt gitu ya, 5 volt 5 volt ground gitu ya. Nah ini kan ada kabel 4 jalur, berarti 5 voltnya ini memang pakai 2 jalur, tapi biasanya ini juga jadi satu gitu ya, antara 2 jalur ini. Terus groundnya ini pun juga gitu ya. Nah, ini mau saya tes tegangan, nanti apakah STB Tanaka ini tidak bisa menyala atau tidak bisa hidup itu dikarenakan tegangannya kurang gitu ya. Dan di sini ya cara untuk ngetes tegangan ini saya biasa memakai DC 200 volt ya di sini ya. Kelihatan ya. Jadi DC 200 volt ya. DC 200 volt. Terus untuk posisi groundnya ini ya, ini nanti saya tempel di body tuner ini ya. Ini body tuner ini adalah kaleng, ini adalah jadi satu ya sama ground ya. Sekarang ini mau saya colok ya. Ya, saya colok seperti itu. Melihat di lampu indikatornya, nah itu nyala ya. Ya, nyala seperti itu, standby. Nah sekarang mau saya tes tegangannya, ini nanti ada berapa volt. Saya tes tegangan yang datanya di sini 5 volt ya. Ini nanti di multi ya, di multi sini ada berapa volt. Itu hanya 2 volt ya pemirsa ya. Nah ini apakah yang membuat tegangan turun? Ini kan harusnya 5 volt ya. Nah ini apa yang membuat turun itu? Apakah memang bebannya gitu ya yang membuat turun? Apakah memang power supply-nya? Nah sekarang ini mau saya cabut ya untuk soket yang masuk ke beban ya. Ini mau saya cabut. Nanti tegangannya rubah apa tidak gitu ya. Ya seperti itu. Sekarang mau saya tes nanti keluarnya berapa volt. Itu ada 4,5 ya, 4,5 volt. Nah ini caranya untuk menentukan rusaknya di motherboardnya ataupun di power supply-nya gitu ya. Ini kalau misalkan tidak masuk ke beban ya, ini tegangan 4,5 itu sebenarnya cukup pemirsa, tapi terjadi seperti ini ya, ini tegangan naik menjadi 4,5 atau 4,5 volt itu dikarenakan tidak masuk ke beban kan seperti itu. Nah ini untuk menentukan ini rusak dan tidaknya di power supply ini ya, ini caranya begini pemirsa, bisa langsung ya, bisa langsung diganti ya. Ini elko ini kalau tidak salah ini 1000 mikro ya. Ini saya cabut dulu ya. Yaitu 1000 mikro 16 volt. Ini saya coba mau saya ganti dulu, apakah elko ini yang membuat tegangan itu kurang dari kebutuhan ya itu. Tapi ini kalau misalkan dicabut dari beban itu memang tegangannya naik ya. Ini naik itu kan dikarenakan, bisa juga terjadi dikarenakan memang tidak masuk ke beban gitu. Saat dimasukkan ke beban pada akhirnya tegangan turun ya. Ini mau saya ganti dulu untuk elko nya, apakah memang dari elko nya gitu ya. Kalau misalkan dari elko nanti tetap sama saja, saya akan mencoba untuk memasukkan power supply yang lain, maksud saya ya, maksud saya power supply yang lain, yang power supply normal gitu, untuk melacak kerusakannya di mainboard ya.
Jadi bagi pemula gitu ya, kalau misalkan lihat elko, kalau ini jelas ya tidak menggelembung ya, itu kalau misalkan bingung ya main spekulasinya ya, mau tidak mau ganti elko ya, itu ya 1000 ya, 1000 mikro 16 volt. Sedangkan di sini saya adanya 1000 mikro 35 volt ya, untuk voltnya lebih tinggi ya. Itu ya, ini mau saya coba, saya ganti yang pakai 35 volt, jadi perbedaannya voltnya lebih tinggi. Jadi di sini kan tidak ketahuan rusak apa tidak gitu ya elko itu ya, masalahnya tidak menggelembung. Jadi saya mau tidak mau gitu ya, tidak ada salahnya kalau ini saya coba saya ganti elkonya. Nah sekarang ini mau saya coba ya, saya pasang kembali. Udah baut satu dulu saja. Ini belum saya masukkan ke apa ya, ke soket sini ya. Sekarang mau saya colok, mau saya tes tegangan dulu. Ya plusnya tadi sebelah sini ya pemirsa ya. Nanti keluarnya berapa volt? Yaitu 4,5 ya, tetap 4,5 ya. Seperti yang sebelum diganti 4,5. Nah sekarang ini saya cabut dulu. Sekarang saya masukkan ke soket beban ya. Nah, ini sekarang saya coba, saya colokin lagi. Ya ternyata itu sudah on ya pemirsa ya, sudah on. Kalau tadi kan cuman lampu indikator yang hidup ya, tapi kalau sekarang sudah on. Nah ini kan, jadi bagi pemula ya, khususnya bagi pemula, kalau misalkan mau mencoba gitu ya, ya monggo silahkan gitu. Walaupun elkonya tidak menggelembung ya seperti ini ya, ini kan tidak ketahuan menggelembung gitu kan, tapi tidak ada salahnya kalau misalkan dicoba ya, diganti elkonya seperti itu. Jadi ini kalau misalkan saya tekan tombol on off nya ya, nah itu kan off ya, berarti memang ini sudah bekerja ya. Nah itu on ya. Sekarang biar lebih jelasnya ini saya tes tegangan lagi ya. Kalau tadi itu waktu saat dites tegangan itu kan cuman 2 volt ya, tapi kalau sekarang di sini ya tadi ya, ya itu tetap 4,5 gitu ya, 4,5 volt. Berarti memang ini sudah benar ya. Ya, caranya seperti itu. Jadi sangat mudah pemirsa untuk memperbaiki STB yang posisinya itu mati standby ya. Jadi dihidupkan itu tidak bisa. Ya begitu ya pemirsa ya. Semoga video ini bisa membantu pemirsa yang benar-benar pemula gitu ya. Jadi sangat mudah untuk memperbaikinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.